Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perjanjian atau perundingan Malino. Perundingan Malino terjadi saat Indonesia setelah lepas dari Belanda. Nah, perundingan Malino adalah konferensi politik yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan tujuan untuk membentuk negara federal di Indonesia sebagai tandingan dari Republik Indonesia. Perundingan ini merupakan bagian dari strategi Belanda untuk memecah belah kekuatan Republik melalui konsep federalisme atau istilahnya membuat negara-negara bagian lah istilahnya. Pertemuan yang diselenggarakan oleh Belanda pada tanggal 16 hingga 25 Juli 1945 di Kota Malino. Konferensi ini dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van Mook sebagai bagian dari upaya Belanda untuk membentuk struktur federal di Indonesia guna mempertahankan pengaruh kolonial mereka setelah Perang Dunia II. Dalam konferensi ini, Belanda mengundang 39 tokoh dari 15 daerah di Kalimantan dan Indonesia Timur yang berasal dari berbagai golongan termasuk raja-raja, umat Kristen, dan kelompok etnis lainnya. Perundingan ini diadakan di Malino, sebuah kota pegunungan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang saat itu masih di bawah kendali Belanda. Belanda mengadakan perundingan ini untuk membentuk negara-negara bagian sebagai dasar dari negara Indonesia Serikat (NSI), melambangkan pengaruh dan legitimasi Republik Indonesia, membangun dukungan dari daerah luar Jawa terhadap konsep federalisme Belanda. Pemerintah Belanda mengundang tokoh-tokoh daerah untuk berdiskusi mengenai masa depan Indonesia pasca penjajahan. Dalam perundingan ini, para peserta sepakat untuk mendukung pembentukan negara-negara federal di luar wilayah Republik. Hasil perundingan ini menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT, dan negara-negara bagian lain yang nantinya bergabung dalam bentuk negara Indonesia Serikat sesuai dengan hasil konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Perundingan Malino ini dianggap oleh Republik Indonesia sebagai taktik Belanda untuk mempertahankan pengaruh kolonial. Ada dua dampak yang terjadi, yaitu dampak politik dan juga dampak sosial. Dampak politiknya adalah membentuk negara-negara bagian seperti negara Indonesia Timur, melemahkan posisi Republik Indonesia di kancah internasional, menimbulkan konflik antara pendukung Republik dan pendukung federalisme. Dampak sosialnya menyebabkan perpecahan rakyat antar wilayah, banyak rakyat menolak hasil perundingan, dan meningkatkan semangat persatuan nasional. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.